Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita akan kuliah untuk pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini akan membahas tentang pasar modal Indonesia. Sebagaimana yang saya sudah utarakan di rencana pembelajaran semester itu, bahwa kita harus di mana kita menginvestasi. Jadi investasi yang kita bahas ini investasi pada surat-surat berharga. Di mana tempatnya berdagang? Nah, tempatnya adalah di bursa efek atau disebut pasar modal. Bursa Efek Indonesia itu ya di Jakarta, kemudian di sini ada kantor perwakilannya di Sulawesi Tenggara, di Syekh Yusuf, kemudian ada juga galeri di Setie 66. Disitulah tempat-tempat kita berinvestasi dengan instrumen atau produk saham atau surat-surat berharga lainnya. Kira-kira. Jadi sebentar lagi saya akan share screen berkaitan dengan pertemuan hari ini. Untuk pertemuan ini ada 6 subtopik dari pasar modal di Indonesia itu. Yang pertama kita bicara tentang sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia. Kemudian proses go public dan perdagangan saham. Kemudian lembaga di pasar modal dan produk-produk. Yang keempat adalah produk-produk atau instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. Kemudian konsekuensi bagi perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham yang sudah go public, itu konsekuensi bagi perusahaan-perusahaannya ada. Kemudian kita bicara tentang klinik go public. Berikutnya, nah kita masuk dalam sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia. Jadi pasar modal itu namanya dulu jadi muncul sejak zaman Belanda. Sejak tahun 1912. Namanya waktu itu Vereniging for the Handel. Itu bahkan ada tanggal 14 bulan 12 1912. Sedangkan di Surabaya juga didirikan di tahun 1925. Di Semarang sendiri juga berdiri di tahun 1925. Jadi berkembang ke sana selama penjajahan, kemudian pada awal tahun 1939 itu terjadi gejolak politik, perang. Ini menjelang Perang Dunia Kedua. Nah, Surabaya dan Semarang ditutup. Jadi bursa itu tadi, Vereniging for the Handel itu ditutup. Jadi dari tahun 25 berdiri, tahun 39 sudah ditutup. Dan Semarang. Dan pada tahun 40 di Jakarta juga ditutup akibat sudah terjadi Perang Dunia Kedua. Kemudian Undang-Undang Darurat itu tahun 51 BEJ dibuka kembali. Jadi setelah kita merdeka, ya, dari Perang Dunia itu merdeka Indonesia tahun 45, kemudian nanti tahun 51 itu BEJ, Bursa Efek Jakarta dibuka kembali. Juga sudah namanya bukan lagi nama Belanda, tetapi Bursa Efek Jakarta. Nah, Bursa Efek Jakarta itulah pasar uang dan pasar modal. Nah, jadi tahun 51 BEJ ini berlangsung sampai tahun 1958. Jadi usianya sekitar hanya 8 tahun sudah ditutup kembali.
dan tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang go public ya. Nah, nanti kemudian didirikan kembali nanti 1977. BEJ resmi dibuka dan PT Semen Cibinong go public. Jadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang go public. Nah, pemerintah bersama DPR menyusun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal yang menyebabkan mekanisme transaksi bursa efek di Indonesia beserta lembaga-lembaga penunjangnya memperoleh kepastian hukum. Karena ada kepastian hukum, maka mulailah bergerak di tahun 77 itu. Ditandai dengan dibukanya go publiknya PT Semen Cibinong. Nah, tahun 88 itu sudah ada 24. Jadi dari 77 ke 88, 11 tahun kemudian itu sudah muncul. Sudah ada 24 perusahaan emiten atau perusahaan-perusahaan yang sudah menerbitkan saham atau perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Bahkan di tahun 1994 itu meningkat menjadi 217 perusahaan. Nah, BEJ berkembang karena dilakukannya perdagangan saham berbasis komputer. Waktu itu namanya Jakarta Automated Trading System. Jadi sistem perdagangannya itu melalui komputer, CHATS. Itu dilakukan sejak 22 Mei 1995. Kita masuk ke subtopik yang kedua. Bagaimana sih proses go public dan perdagangan saham? Yang pertama, alasan go public bagi emiten atau perusahaan-perusahaan yang akan menerbitkan saham itu. Alasannya apa? Alasannya itu meningkatkan modal dasar perusahaan. Memungkinkan pendiri untuk diversifikasi usaha. Kemudian mempermudah usaha pembelian perusahaan lain kalau kita mau melakukan ekspansi. Kemudian masyarakat mengetahui nilai dari perusahaan. Bagaimana proses go public? Ada beberapa langkah di dalam perusahaan melakukan go public. Yang pertama, manajemen perusahaan itu menetapkan rencana penggunaan dana yang akan diperoleh dari go public tadi. Yang kedua, rencana go public harus disetujui di rapat umum pemegang saham, di RUPS, di perusahaan yang akan menerbitkan saham atau perusahaan calon emiten. Yang ketiga, emiten atau perusahaan calon perusahaan yang akan menerbitkan saham tadi mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen. Nah, ada penjamin emisi atau underwriter, penjamin dan membantu emiten atau perusahaan yang akan menerbitkan saham itu dalam proses emisi saham. Yang dua, ada profesi penunjang, terdiri dari ada akuntan publik, mengaudit laporan keuangan emiten untuk 2 tahun terakhir. Kemudian ada notaris untuk merubah anggaran dasar dan membuat akta perjanjian dalam penawaran umum dan notulen rapat di dalam RUPS tadi. Jadi anggaran dasar PT-nya juga dirubah. Kemudian ada konsultan hukum yang memberi advies masalah hukum. Kemudian ada perusahaan penilai aktiva yang dimiliki oleh emiten. Kemudian ada lembaga penunjang, ada wali amanat bagi kepentingan pemegang obligasi atau emisi obligasi. Kemudian ada penanggung atau guarantor. Kemudian ada BAE, Biro Administrasi Efek, dan ada tempat penitipan harta atau tempat penitipan saham atau surat-surat berharga.
di bursanya. Kemudian yang keempat itu mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi. Yang kelima, membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek. Dan yang keenam, mengadakan public expose kepada masyarakat umum, barangkali melalui televisi, melalui koran, menyampaikan laporan keuangannya tadi selama 3 tahun. Paling tidak laporan keuangan itu bisa mengalami perkembangan ke arah yang baik. Sehingga akan menarik minat calon investor untuk membeli saham yang akan diterbitkan oleh emiten. Kemudian yang kedelapan, khusus penawaran obligasi atau yang bersifat hutang, terlebih dahulu harus memperoleh peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat efek. Kemudian yang kesembilan, menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumen kepada Bapepam. Bapepam itu Badan Pengawas Pasar Uang dan Pasar Modal. Nah, kita bisa lihat prosesnya seperti ini. Jadi sebelum emisi itu hal-hal ada rencana go public, ada RUPS, ada penunjukan underwriter, mempersiapkan dokumen, konfirmasi sebagai agen penjual oleh penjamin emisi, ada kontrak dengan bursa, dan ada public expose. Nah, itu internal perusahaan, dia laporkan ke Bapepam. Ini ada 5 tahapan. Kemudian itu sebelum emisi. Ya, jadi kira-kira 1 bulanan atau 2 bulan itu selesai, barulah emisi saham. Nah, emisi saham itu di pasar perdana namanya atau primary market. Dan ada di emisi tadi ada secondary market. Di primary market atau pasar perdana itu ada 3 hal yang dilakukan. Ada penawaran, ada penjatahan, dan ada penyerahan efek kepada investor. Kemudian di pasar sekundernya ada emiten mencatatkan efeknya di bursa. Kemudian yang kedua perdagangan efek di bursa. Nah, sesudah emisi itu ada pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan tadi, emiten tadi ada 2. Laporan berkala tahunan atau semesteran. Kemudian yang kedua laporan kejadian penting dan relevan seperti akuisisi dan pergantian direksi. Nah, kemudian bagaimana prosedur perdagangan saham? Kita bisa melihat itu misalnya di area kuning itu adalah Bursa Efek Jakarta atau pasar uang pasar modal. Ada WPPE atau wali itu biasanya ini pialang atau broker. Nah, kemudian mereka saling tawar-menawar. Jadi broker itu pialang-pialang inilah yang akan membelikan. Jadi investor itu mencari, misalnya dia mau membeli, itu mencari pialang. Pialang apa? Pialang beli. Nah, nanti diwakili di pialang WPPE itu pialang itu tadi. Nah, kemudian setelah ke sini ini dilakukanlah perdagangan. Jadi antar broker, ada broker beli atau pialang beli dan ada pialang jual. Itu tadi sebelah kanannya itu adalah investor jual, pialang jual. Jadi kita lihat nanti setelah terjadi tawar-menawar harga atau negosiasi antara pialang beli dan pialang ini, nah investor beli akan menyerahkan uang. Nah KDII itu ada artinya di bawah ini kepanjangannya. Nah sedangkan investor jual itu akan menyerahkan sertifikat saham yang ada yang dijual tadi. Disimpanlah di KDII. Dan subtopik yang ketiga adalah lembaga di pasar modal.
Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 itu lembaga di pasar modal, ada Bapepam, tadi pengawasnya, ada pelaksana bursa, dirubah namanya, BEI. Kemudian ada emiten, perusahaan yang go public. Kemudian yang keempat, perusahaan efek, penjamin emisi efek. Yang kelima, lembaga clearing dan penyelesaian penyimpanan tadi, KDEI itu. Kemudian ada reksadana, investment fund, atau manajer investasi, investor untuk diinvestasikan dalam portfolio efek. Apakah saham saja, portfolio itu ada beberapa jenis saham, saham PTA, PTB, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, lembaga penunjang pasar modal. Itu adalah tempat penitipan harta atau tempat penitipan sertifikat saham tadi. Kemudian yang kedelapan ada profesi penunjang pasar modal itu seperti akuntan, notaris, konsultan hukum. Nah, itu. Kemudian yang kesembilan adalah pemodalnya, investornya. Subtopik berikutnya yang keempat adalah instrumen di pasar modal. Itu ada beberapa surat berharga komersial, ini commercial paper, ada saham, ada obligasi, ada sekuritas kredit, tanda bukti hutang, rights, waran, opsi, dan turunannya. Jadi pada umumnya ada tiga ya jenis itu produk. Ada saham atau sering disebut common stock, saham biasa, dan saham istimewa, preferred stock. Kemudian ada obligasi, bahasa Inggrisnya bond. Kemudian ada turunan, baik dari saham maupun turunan dari obligasi. Ada waran kalau obligasi. Kalau saham itu ada right issue dan seterusnya. Yang kelima, apa yang menjadi konsekuensi dari go public, perusahaan-perusahaan yang sudah go public? Itu ada 5 hal yang paling tidak. Yang pertama adalah full disclosure, keharusan untuk terbuka. Artinya bahwa rahasia-rahasia perusahaan yang selama ini disebut rahasia perusahaan itu adalah laporan keuangannya, baik neraca, rugi laba, laporan arus kas, laporan perubahan modal. Itu terbuka semua karena sudah go public. Kemudian yang kedua, keharusan untuk wajib memberi laporan. Tadi ada semesteran, ada tahunan. Kemudian yang ketiga, perubahan hubungan dari informasi ke formal. Jadi hubungannya menjadi formal karena ada sesuai dengan undang-undang. Pasar modal juga berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan dengan perusahaan. Tadi melalui RUPS. Kemudian yang keempat, kewajiban membayar dividen. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu setiap tahun harus memberikan dividen. Kepada siapa? Kepada para investor. Siapa itu investor? Adalah orang-orang yang membeli saham perusahaan. Nah, kemudian yang kelima, berusaha meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Artinya bagaimana menumbuhkan ininya, labanya, efisiensinya, sehingga keuntungannya besar. Akhirnya laba yang dibagikan kepada para pemilik saham itu akan juga menjadi motivasi bagi orang-orang untuk membeli kembali saham dalam jumlah yang lebih besar. Nah, itu kira-kira konsekuensi go public ya. Nah, kemudian yang 2 ke 6, klinik go public. Jadi di era globalisasi yang dibarengi dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu menjadi dunia investasi pasar modal mengabaikan batas-batas wilayah, daerah, dan negara. Beragamnya produk investasi pasar modal, kemudian iklim investasi di pasar modal yang kurang menentu, kurang stabil, setiap saat akibat persaingan pasar. Pelaku investasi di pasar modal yang lebih berperan di BI itu.
perusahaan atau BUMN yang telah go public di Bursa Efek Indonesia, investor lama dan investor baru atau pemilik modal. Ada bank kustodian, KDEI ya. Kemudian ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta ada pemerintah itu melalui Bapepam tadi. Alasan-alasan perusahaan untuk go public tadi memberikan kesempatan kepada masyarakat, mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi secara luas, untuk memudahkan perusahaan yang go public mencari dana dalam jumlah yang besar. Tips trik meminimalisir risiko bagi yang ingin bermain atau berinvestasi di BEI itu. Lihat orang-orang yang mengelolanya, pemain di belakang, dan karakteristik dari masing-masing investornya. Mengoleksi saham-saham blue chip yang turun harganya. Saham-saham blue chip itu ada pemeringkat nanti kalau kita lihat berapa harganya saham-saham, 10 saham yang paling lancar diperdagangkan. Itu namanya blue chip, saham-saham yang blue chip. Yang saham-saham blue chip saat terakhir 2 tahun yang lalu itu BRI, ya saya kira masih BRI sekarang peringkat pertama, BRI TBK ya. Tetapkan batas atas dan bawah cut loss-nya. Nah, Anda pakai margin, harga saham tergolong tinggi, ketika Anda masuk harga atau tren telah berbalik arah. Tekun dan lihat dengan baik-baik informasi yang ada di galeri, bisa ada ini. Dan ilustrasi investasi reksadana, kalau kita reksadana itu. Nah, ada manajer A ini, ada manajer B, hasilnya masing-masing. Ada manajer A itu untuk tahun pertama 40%. Hasil pengelolaannya sampai 140-an rupiah. Dan seterusnya sama itu. Jadi kemudian yang terakhir secara grafik ini lihat pergerakan harga saham ini tahun pertama, tahun kedua. Ini kalau tahunan. Padahal pergerakan harga saham itu harian. Itu sangat tergantung kepada demand atau permintaan jenis saham tertentu berdasarkan keinginan dari para calon investor untuk membeli saham. Saya kira itu kuliah kita malam ini. Ya, silakan bertanya. Oke, saya mau bertanya Pak. Menurut Bapak, apakah dengan dan pengetahuan dalam pasar modal dari Bapepam, LK atau Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengaruh yang signifikan terkait dengan penanganan insider trading? Dan apakah ada prestasi atau hasil yang telah dicapai oleh OJK setelah beralihnya wewenang dari Bapepam kepada OJK terkait kasus insider trading dalam pasar modal di Indonesia? Itu di Bapepam itu pengawas pasar modalnya. Sedangkan kalau kasus insider trading itu adalah perusahaan-perusahaan, jadi para manajer-manajer itu membeli sahamnya sendiri untuk menggoreng tadi itu harga saham. Nah, jadi insider trading adalah misalnya gini, saya bekerja di PTA. PTA ini saya bos ya di PTA itu. Saya ditunjuk. Kemudian saya juga punya saham di perusahaan yang bersangkutan. Karena saya akan mengambil keputusan di dalam pembagian laba itu nanti, di dividennya, maka saya bisa saja melakukan perdagangan, membeli saham perusahaan A tadi. Itu insider trading. OJK itu mengawasi semua lembaga keuangan, bukan hanya pasar modal, bank, lembaga-lembaga keuangan lainnya, misalnya pegadaian, asuransi, itu semua diperiksa oleh
OJK. Nah, itu kira-kira. Jadi memang Bapepamnya itu juga yang meleburlah dia di OJK. Ya, saya kira itu materi itu yang informasi terakhir yang saya tahu. Bapepam OJK ya, badan pengawas itu tadi Bapepam, badan pengawas pasar modal. Nah, itu. Jadi kalau ada kasus insider trading itu sesungguhnya memang agak repot juga diketahui. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami itu. Penelitian-penelitian tentang insider trading ada memang terjadi. Ya tadi kalau misalnya saya perusahaan A ya, manajer perusahaan A, kemudian saya tahu akan ada perkembangan ini, maka saya beli saham perusahaan tadi, nambah ya. Karena saya sudah lebih tahu informasi yang akan berkembang di PTA tadi. Nah itu. Dan itu sesungguhnya tidak boleh secara undang-undang ya. Tetapi apa yang terjadi ya banyaklah kedapatan oleh OJK, Bapepam OJK. Ya, saya kira itu. Saya mampu jawab. Silakan yang lain. Perkenalkan, nama saya Melan Hermansyah, Pak. Saya ingin bertanya kapan waktu yang tepat untuk membeli suatu saham. Menurut apa penglihatan Bapak dengan menggunakan grafik-grafik yang tertentu, semisal candlestick maupun line chart. Itu saja, Pak. Oke, jadi kapan kita membeli saham tertentu? Jadi itu nanti kan gini, di mata kuliah kita ini akan ada itu teknik analisis untuk memutuskan membeli saham. Ada namanya analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang kamu tanyakan tadi, kalau kita lihat chartnya, ya fluktuasi harganya itu biasanya itu namanya analisis teknikal. Karena ada pola-pola tertentu yang akan diikuti ya berkaitan dengan waktu. Di bulan-bulan berapa biasanya itu akan berulang siklis, circle. Nah, itu biasanya menggunakan analisis teknikal. Kalau kita menggunakan analisis fundamental, itu kita menganalisis rasio-rasio keuangan. Ya, rasio-rasio keuangan. Dan juga berkaitan juga dengan misalnya faktor bunga. Itu umumnya pasar modal menjadi lesu. Jadi orang rame-rame menjual sahamnya ke bursa sehingga supply banyak. Nah, kalau supply banyak itu harga pasti turun. Itu hukum hukum penawaran. Kalau banyak yang ditawarkan, harga turun. Nah, kalau hukum permintaan lain lagi. Semakin banyak yang diminta saham tertentu, maka harga saham tadi akan naik. Nah, itu. Jadi turun naiknya harga saham itu seperti itu. Nah, jadi bisa kita menentukan. Tapi kalau Anda mengatakan tadi dengan model Anda itu saya kira itu namanya analisis teknikal. Saya persilakan yang lain. Ya, itu karena ketika kita mau beli itu kan harus melalui pialang. Pialang beli dan tadi pialang jual. Mereka yang bertemu, kita ini misalnya pialang beli ya kita hanya bertemu dengan pialang beli. Nanti pialang beli dan pialang jual akan bertemu di bursa untuk tawar-menawar harga. Pada saat kapan tepatnya? Jadi ketika saham itu ya ada namanya misprice. Misprice itu salah harga. Bisa terjadi underprice dan bisa terjadi underprice. Ada yang di under itu di bawah harga, ada yang overprice. Nah, jangan pernah di overprice, tetapi ketika dia di bawah, jangan mulai turun, ketika dia mulai naik. Ya, ketika harganya mulai naik di fluktuasi itu beli cepat. Harga-harga
di top 10 itu biasanya bergantian juga itu yang 10 besar itu. Dalam waktu jangka panjang itu biasanya hanya mereka-mereka itu antara Bank BRI dengan, ya saya kira Sampurna juga masuk di top 10 itu sekarang. Saya walau-alam sekarang ini. 1-2 tahun terakhir ini saya sudah tidak terlalu mengikuti pergerakan harga saham. Ya, ketika jadi kita namanya open buy, ketika bergerak mulai naik. Masih di bawah, tapi mulai bergerak naik. Nah itu akan orang tertarik gitu. Yang lain, wah ini ada yang mulai bergerak. Padahal demand-nya naik. Permintaan saham tertentu akan naik. Nah ketika permintaan saham itu harganya nanti negosiasinya pialang beli pialang jual akan menjadi, harga itu akan semakin naik. Karena banyak yang minta. Coba lihat misalnya begini, itu tentang hukum penawaran dan hukum permintaan tadi. Semakin, kalau musim durian itu kan banyak durian tuh, ya. Nah, 10.000 bunga Pak, 2 biji. Kalau banyak musim durian, harganya durian bagaimana? Kalau banyak? Oh mahal sekali Pak. Kalau banyak durian yang dijual atau musim durian, itu kan biasanya banyak durian. Kalau banyak durian kira-kira harganya mahal apa murah? Murah. Karena banyak. Kalau sedikit itu biasanya harganya mahal. Artinya demand-nya lebih besar dibandingkan supply. Harga akan naik. Nah, ketika naik itu selisih antara harga jual dan harga beli. Kalau harga jualnya lebih besar dari harga belinya, maka kita dapat capital gain. Kalau harga jualnya lebih kecil dari harga belinya, maka kita mendapat rugi atau capital loss. Kalau misalnya di indeks tadi blue chip ya, itu lancar diperdagangkan. Ada yang dijual, ada yang beli, sehingga semakin lancar. Nah itu biasanya cenderung harga naik. Paling banyak diminta, diperdagangkan. Nah itu. Saya kira itu jawabannya. Ada yang lain? Saya kira itu akan saya potong. Mungkin bisa share di WA saja Pak videonya. Lihat kita malam ini cukup ya, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.